Selamat bertemu kembali. Coba kali ini kita akan mengulas sebuah quote dari seorang tokoh dunia, seorang dokter, tapi juga dia cenderung menjadi penasehat pengobatan alternatif. Sangat terkenal. Namanya adalah Deepak Chopra. Deepak Chopra. Deepak Chopra ini adalah seseorang kelahiran berkebangsaan India. Dia lahir di New Delhi. Nah, dia seorang dokter seperti saya bilang tadi. Di samping seorang dokter, tapi dia cenderung senang dalam pengobatan alternatif. Nah, kalau kita menyebutnya sekarang adalah pengobatan tradisional. Ada yang herbal, macam-macam lah. Nah, itu dia senang. Dia malah menjadi penasihat pengobatan alternatif ini. Nah, dia seorang dokter, konsultan pengobatan alternatif, terus juga sebagai penulis. Nah, dia banyak sekali menulis buku. Dari penulisan buku dan video-videonya itu laku sekali, terjual. Bahkan dia dari hasilnya ini dia mendapat julukan konsultan pengobatan alternatif yang terkaya dan terkenal di dunia. Dia yang paling terkaya dan terkenal di dunia. Wih, luar biasa sebutannya itu. Seorang dokter malah menekuni pengobatan alternatif, malah menjadi konsultannya, sampai terkenal dan sampai menjadi orang terkaya di bidang itu. Nah, cobalah kita lihat apa quote-nya dia, seperti apa quote atau falsafah hidup yang memacu dia untuk bekerja seperti itu, sukses seperti itu. Apakah bisa kita praktekkan quote-nya itu di Indonesia atau di keluarga kita sendiri yang paling kecil lah, masyarakat paling kecil ya keluarga kita. Di sana kita praktekkan quote-nya itu, falsafah hidupnya itu, motonya itu, kiat hidupnya itu. Nah, coba kita lihat dulu apa falsafah hidupnya Deepak Chopra, seorang dokter dari India. Dia menyebutkan bahwa respon yang paling sehat untuk hidup adalah sukacita. Sukacita itu berarti bahagia. Nah, jadi respon paling sehat untuk hidup adalah sukacita. Jadi kalau sukacita yang paling sehat, berarti kalau duka cita berarti lawannya dong. Iya. Berarti kalau kita sering berduka, hidup sengsara, ya itu responnya kurang baik untuk hidup itu. Nah, ya coba kita sekarang ulas sedikit apa yang dimaksud dengan itu dan bagaimana kita bisa meraih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi kita artinya kalau kita meniru falsafah hidupnya Deepak Chopra itu, berarti kita harus bersedia setiap saat harus sehat. Orang sehat bisa bersuka cita. Kalau orang sakit bisa nggak? Enggak. Kalau orang sakit sengsara dia. Tidak bisa bersuka cita, tidak bisa berbahagia, meringis terus, sengsara terus. Nah, bagaimana caranya supaya sukacita ditemukan, supaya tercapai? Ya tentunya kita harus sehat. Bagaimana caranya kita sehat? Ya kalau cari sehat, di samping kita ke dokter, ya banyak kita mendapat pelajaran-pelajaran, apalagi sekarang sudah di online itu banyak sekali. Pengobatan ini, pengobatan itu, cara sehat begini, cara sehat begitu. Nah, yang jelas sehat itu bisa didapat dari budaya hidup. Kalau budaya hidup kita budaya hidup sehat, tentunya kita akan bisa sehat. Sehat itu bagaimana? Ya mulai dari konsumsi makanan. Konsumsi makanan, dan kedua adalah olahraga. Kegiatan olahraga kita harus rutin. Nah itu, konsumsi makanan yang bagaimana yang sehat supaya kita bisa bahagia. Sebenarnya itu sudah terlalu banyak kita baca-baca di Facebook, di WA, ya di dunia maya sudah terlalu banyak sekali lah copas-copas
mengenai cara hidup sehat itu. Nah, kita ikutin itu, terus kemudian kita ikuti sarannya dokter. Kalau kita sudah umur, sudah lancar, ya tentunya itu paling bahaya lagi. Itu harus betul-betul mengikuti saran daripada dokter. Jangan mengikuti kemauan sendiri. Istilah model makan saja. Sudah biasa dari muda tuh makan apa? Makan lemak-lemak, makan dagingnya banyak. Sudah terbiasa begitu. Nah, setelah tua itu berapa? Setelah pensiun, jangan lagi begitu. Kalau masih itu yang dilakukan, ya sudah. Pertama, kita disebut dengan penyakit gula. Kalau sudah gula kita pegang, ya udah penyakit lainnya datang sendiri. Apa lainnya? Ya seperti jantung, darah tinggi, asam urat, lambung, ya pokok semua penyakit hubungannya dengan gula. Kalau gula sudah tinggi, jangan harap yang lainnya sehat. Makanya menjaga gula itu artinya mengurangi makan, bukan mengurangi gula betulan, karena nasi itu diproses menjadi gula. Makan dikurangi sehingga badan kita ramping. Ya saya juga termasuk sebenarnya over. Tapi nah itu seperti dibilang tadi, gimana sudah kebiasaannya makan banyak, makan yang enak, tapi tetap sudah mengurangi. Tidak seperti waktu muda dulu. Kalau dulu umpamanya makannya 100, sekarang ya maksimal lah 75 atau 80, tetap sudah mengurangi. Nah, karena kita ingin menjaga supaya kita tetap sehat. Dengan sehat itu kita bisa berbahagia. Kata orang bijak yang bilang, kalau kita berbahagia umur kita akan lebih panjang. Karena dengan berbahagia imun kita meningkat, umur kita bisa lebih panjang. Begitu sih katanya. Ya tapi nyatanya mungkin iya. Karena apa? Dari data yang saya lihat, kawan-kawan kita itu yang tidak sehat, terutama kawan-kawan kita ya bukan bilang yang merokok itu jelek, tapi nyatanya begitu. Kawan-kawan saya yang seangkatan, yang suka merokok terutama, itu sudah pada dipanggil, sudah duluan pergi dia. Kenapa? Ya mungkin karena paru-parunya jadi rusak mungkin. Atau kawan-kawan yang suka makannya tidak karu-karuan, nah ini makan itu makan semua masuk. Saya sebenarnya ya terus saja begitu juga dulu, tapi sekarang sudah mulailah hati-hati karena udah umur udah lancar sekali lah. Jadi sudah hati-hati kita makan minum, sangat hati-hati. Ya petunjuk dokter terus kita ikuti. Nah demikianlah yang kira-kira yang disampaikan oleh Deepak Chopra ini. Jadi kita harus hidup sehat supaya kita bersukacita, supaya kita berbahagia. Dengan berbahagia umur kita bisa panjang. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, sampai bertemu besok pagi. Untuk mempermudah pembangunan jalan raya baru ini, mereka membangun 2 pabrik prefabrikasi yang terletak